Selama ini kita percaya LPDP itu beasiswa paling bergengsi di Indonesia. Seleksinya ketat, cuman yang terbaik yang lolos. Tapi gimana ceritanya orang yang ngehina Indonesia bisa lolos seleksi LPDP? Gimana ceritanya anak pejabat tinggi kementerian bisa dapat beasiswa 2,6 miliar terus kabur ke luar negeri tanpa ada yang ngecek? Dan gimana ceritanya orang biasa kayak gua yang niat beneran mau belajar malah dipersulit pas interview dulu? Hari ini gua bongkar proses seleksi LPDP dari awal sampai akhir. Di mana lobangnya, kenapa orang bermasalah bisa lolos, dan yang paling penting gimana cara benerinnya. Biar kalian gak bingung, buat yang belum ngikutin, gua rekap dulu ya. Dwi Sasetyaning Tias, alumni LPDP S2, lulus 31 Agustus 2017. Udah selesai masa pengabdian, viral karena bikin video pas anaknya dapet paspor Inggris. Dan yang paling bikin nyebelin, dia bilang, cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Anjay. Udah dibiayain negara buat sekolah, malah ngehina kewarganegaraan Indonesia. Apa nggak jedar tuh? Suaminya, Arya Ewantoro, ini yang lebih parah. S1 Teknik Kelautan ITB, lulus 2013, dapat beasiswa LPDP S2 di Utrecht University Belanda, lulus 2016. Terus dapat lagi beasiswa lanjutan LPDP buat S3 di Utrecht, lulus 2022. Total estimasi dana negaranya 2,6 miliar rupiah. Tapi setelah lulus PhD, bukan Pizza Hut Delivery ya, PhD, dia gak pulang. Langsung jadi postdoctoral researcher di University of Exeter dari Oktober 2022. Terus pindah jadi senior research consultant di University of Plymouth dari Januari 2025 sampai sekarang. Padahal aturan LPDP jelas, 2N+1, 2 kali masa studi plus 1 tahun harus ngabdi di Indonesia. Walaupun yang terbaru ada update 2N aja. Tapi apapun aturannya 2N atau 2N+1, dia belum penuhin itu guys. Dan yang bikin ini makin menarik, bokapnya Arya itu Insinyur Syukur Iwantoro MS MBA, bukan sembarang orang. Jadi siapa bapaknya Arya itu? Pak Syukur Iwantoro itu adalah birokrat senior yang karirnya panjang banget di Kementerian Pertanian. Lahir di Situbondo 30 Mei 1959, S1 Peternakan IPB, S2 juga di IPB jurusan Perencanaan Wilayah, terus MBA Agribisnis di Inggris tahun 1994. Karirnya naik terus dari staf di Biro Kerjasama Luar Negeri, naik jadi Kepala Sub Bagian Kebijakan Subsidi, terus Direktur Pengembangan Mutu, Kepala Pusat Standarisasi, Kepala Badan Karantina Pertanian. Puncaknya tahun 2011 jadi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai 2015. Abis itu dilantik jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018. Sekarang beliau adalah Vice President Director di PT RMI MITR Pol Group, sekaligus Ketua Umum GAP Gindo, Gabungan Produsen Gula Indonesia. Tapi yang paling menarik, namanya pernah nyangkut di KPK 2 kali. Gua nggak menuduh, namanya jadi saksi ya teman-teman ya. Pertama 2013 saat jadi Dirjen Peternakan diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan Dirut PT Indogona Utama Maria Elizabeth Liman. Kedua, 2019 saat jadi Sekjen Kementan diperiksa lagi sebagai saksi kasus dugaan suap izin impor bawang putih yang menjerat ex anggota Komisi 6 DPR Inyoman Damantra. Status dia saksi ya, bukan tersangka. Gue gak mau kena masalah. Tapi pertanyaannya, dengan koneksi kayak gini, apakah proses LPDP buat anaknya bener-bener murni? Nah, ini cuma pertanyaan ya. Gue gak mau kena masalah. Pertanyaan aja dari gue. Pertanyaan. Nah, sekarang kita bedah proses seleksinya. Ada 3 tahap utama, teman-teman. Tahap pertama, seleksi administrasi. Nah, dokumennya apa aja? Transkrip, surat rekomendasi, esai rencana studi, esai kontribusi. Di tahap ini tuh cuma dilihat lengkap atau enggak. Masih aman, karena semua orang submit dokumen yang sama. Yang kedua, ada seleksi bakat skolastik alias TBS. Isinya apa? Tes kognitif, verbal, numerik, penalaran. Nah, ini juga masih objektif nih teman-teman, karena pakai tes yang standar. Yang ketiga, seleksi substansi. Nah, ini dia. Wawancara, dan di sinilah lobang terbesarnya teman-teman. Wawancara LPDP itu diisi 3 pewawancara ya, kalau kalian tahu ya atau kalian pernah ngikutin. Biasanya yang pertama adalah akademisi, yang kedua praktisi, yang ketiga adalah psikolog. Tapi masalahnya pewawancara tiap peserta itu beda-beda. Jadi pengalaman wawancara lu sama orang lain itu bakal berbeda, tergantung dapat panel atau juri atau pewawancara yang mana. Ada yang profesional, ada yang subjektif, ada yang bahkan serang personal. Ada beritanya, bisa kalian cek. Ini bukan gua doang ya yang bilang ya. Baru minggu lalu mojok.co lu bisa lihat artikelnya nih. Dia dipublish, banyak pendaftar LPDP yang cerita pengalaman wawancara mereka diserang secara personal. Nggak ditanya soal rencana studi, tapi dihakimi soal latar belakang, kampus asal, bahkan pilihan hidup. Ada satu peserta yang cerita, dia bahkan gak disuruh berkenalan, langsung ditembak pertanyaan sinis. Wawancara yang beda berarti standar yang beda. Dan kalau standarnya beda, adil gak tuh?
Biar ceritanya semakin valid teman-teman, gue bakal cerita pengalaman pribadi gue daftar LPDP. Gini-gini gue pernah daftar LPDP pas gue masih kerja di universitas dulu. Dan gue pernah ngerasain sendiri gimana wawancaranya. Pas gue wawancara, gue ditanya sama profesornya, kontribusi kamu buat negara selama ini apa? Gue jawab jujur dong, gue ceritain yang udah gue lakuin. Gue buat software, gue ada project IT, bantu-bantu UMKM. Zaman dulu gue udah bantu buatin WordPress sederhana buat mereka. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang itu semua bullshit dan gue mencari keuntungan. Loh, kalau nggak mencari keuntungan terus gue hidup dari mana? Kan gue memang belum masuk LPDP, kan gue memang masih profesional mencari uang. Jadi portofolio gue itu nggak dipandang sama sekali. Dan yang paling wow, paling gong, pas gue bilang mau ambil S2 di UI, profesornya bilang, saya ini profesor UI, kamu kenal saya enggak? Ya enggak kenal lah pak, emang lu siapa? Emang lu Raffi Ahmad gua harus kenal? Kan enggak gitu caranya, itu kan enggak objektif, itu subjektif banget loh. Jadi kalau yang kenal nanti diterima, kan enggak boleh. Gua juga di kondisi anak guru dulu, gua enggak punya koneksi ke Kemenkeu, gua enggak punya bapak yang pejabat kementerian, gua enggak punya mertua yang ex-sekjen kementerian. Tapi gua ditanya macem-macem, di ujinya udah kayak interogasi. Sementara di satu sisi kayaknya tahun masuk S2-nya nih sama soalnya sama gua, makanya gue berapi-api banget. Di satu sisi anak sekjen Kementerian Pertanian tadi lolos LPDP, dapat beasiswa S2 dan S3, totalnya 2,6 miliar. Terus nyaman di luar negeri bertahun-tahun tanpa ada yang ngecek, enak banget hidupnya. Adil nggak tuh? Dan ini bukan cuma soal gua. Banyak orang biasa di luar sana yang niat beneran mau belajar, yang mimpinya mau naikin derajat keluarganya lewat pendidikan, tapi dipersulit. Sementara yang punya privilege justru bisa lolos dengan gampang dan malah nggak menghargai kesempatan yang dikasih dengan menghina negara kita sendiri. Dan masalah LPDP ini bukan cuma diseleksi masuk teman-teman yang sudah diketahui orang banyak. Masalah yang lebih gede lagi adalah monitoring setelah lulus. Data dari LPDP sendiri di rapat dengan DPR tahun 2023, dari 35.536 total penerima beasiswa, ada 413 alumni yang nggak pulang ke Indonesia. 413 orang. Anggi Afriansyah, sosiolog pendidikan dari BRIN, bilang langsung masalahnya ada di monitoring. Aturannya udah jelas, mekanisme kepulangan udah disiapkan. Tapi follow up terhadap laporan alumni itu yang lemah. Baru dilihat kalau udah viral kayak gini. Arya Iwantoro itu PhD lulus 2022. Langsung kerja di Exeter terus pindah ke Plymouth. 3 tahun lebih di luar negeri. LPDP baru gerak setelah istrinya viral. 3 tahun gak ada yang ngecek kan berarti. Dan LPDP sebenarnya punya aturan, alumni boleh penelitian di luar negeri maksimal 24 bulan. Arya udah lewat batas itu, tapi gak ada enforcement. Jadi pertanyaannya begini, kalau 413 aja bisa kabur, berapa banyak lagi yang lolos dari radar tapi gak viral? Tapi untungnya gue masih tetap mau netral di sini. Gue masih tetap mau kasih informasi yang berimbang. Sekarang ada tindakan. Menkyu Purbaya di konferensi pers APBN kita tanggal 23 Februari 2026 langsung turun tangan. Arya Iwantoro harus kembalikan seluruh dana beasiswa plus bunga. Totalnya masih dihitung sama LPDP. Dan Purbaya juga blacklist dua-duanya, baik istrinya maupun suaminya, dari seluruh pemerintahan permanen. Artinya mereka nggak bisa kerja lagi berhubungan sama pemerintah Indonesia. Ya iyalah, orang menghina Indonesia kayaknya nggak butuh juga sama Indonesia dia, padahal makan duit LPDP. Purbaya juga bilang jangan menghina negara sendiri, itu uang dari pajak dan sebagian kita sisihkan dari utang untuk memastikan SDM kita tumbuh. Menurut gua ini langkah yang sangat tepat, tapi ini baru satu kasus, gimana dengan ratusan lainnya, harus di follow up juga menurut gua. Di sini gue nggak mau cuman kritik teman-teman, gue mau kasih solusi juga. Karena LPDP itu konsepnya bagus. Dana abadi pendidikan totalnya 154 triliun, anggaran 2026 aja udah 3,93 triliun. Di mana 2,92 triliun itu buat beasiswa. Nah ini investasi yang menurut gue gede banget buat masa depan bangsa dan penting. Sayang kalau dirusak sama sistem yang bocor. Ini 5 hal yang menurut gue harus diperbaikin. 1. Standarisasi panel wawancara. Panelis pewawancara harus dirotasi secara transparan. Ada rubrik penilaian yang jelas dan seragam. Gak bisa satu peserta dapat panel yang suportif, satu lagi dapat panel yang suka-suka, serangnya personal kayak gua dulu. Harus ada mekanisme feedback dari peserta soal proses wawancaranya. Yang kedua adalah blind review untuk latar belakang keluarga. Saat seleksi, informasi soal jabatan orang tua atau koneksi keluarga seharusnya nggak boleh jadi faktor. Kalau mau fair, reviewlah berdasarkan merit, prestasi akademik, rencana kontribusi, track record, bukan siapa bapaknya. Yang ketiga, monitoring alumni yang ketat. Ini yang paling penting. LPDP harus punya sistem monitoring aktif
bukan pasif. Laporan berkala wajib dan ada tim yang cross-check lokasi dan status pekerjaan alumni. Jangan tunggu viral baru gerak. Pakai teknologi, integrasi dengan data imigrasi, LinkedIn, PNBP. Kalau swasta aja bisa tracking karyawan remote, masa LPDP nggak bisa, apalagi di zaman sosial media yang sekarang. 4. Enforcement yang konsisten. Sanksi pengembalian dana itu bagus, tapi harus diterapkan konsisten, bukan cuman buat yang viral. Kalau 413 orang nggak pulang, semua harus diproses. Nggak boleh ada yang dapat perlakuan spesial karena koneksi keluarga atau karena dia anak orang yang powerful. Kelima, transparansi data publik. LPDP harus rutin publish data. Berapa alumni yang sudah menyelesaikan pengabdian, berapa yang belum, berapa yang disanksi, biar publik bisa ikut mengawasi. Uang rakyat berhak tahu. Dan di sini gue juga harus fair. LPDP itu bukan lembaga gagal, justru sebaliknya ya teman-teman. Jangan dipelontar-peluntir ini video. Sejak berdiri tahun 2012, LPDP udah mencetak lebih dari 35.000 alumni, tersebar di kampus-kampus terbaik dunia, Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, dan mayoritas mereka pulang dan berkontribusi. Jadi secara data masih lebih banyak dan sangat banyak yang pulang. Data dari LPDP sendiri kayak yang tadi gue udah bilang, dari 35.000 itu yang bermasalah nggak pulang tuh cuma sekitar 400-an. Itu artinya lebih dari 95% alumni LPDP menyelesaikan kewajibannya. Bahkan Direktur LPDP sendiri pernah bilang kalau dibandingkan program beasiswa lain kayak Chevening atau World Bank, tingkat keberhasilan LPDP itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Alumni LPDP sekarang ada yang jadi dosen, peneliti, dokter spesialis, pejabat publik, sampai founder startup yang bantu ekonomi Indonesia. Dana abadi 154 triliun itu bukan angka kecil dan sebagian besar berhasil jadi investasi yang balik ke negara. Jadi ini bukan soal membunuh LPDP, jangan. Ini soal memperbaiki biar yang 2% itu nggak terulang lagi. Biar setiap rupiah uang rakyat bener-bener sampai ke orang yang tepat dan kembali manfaatnya ke Indonesia. LPDP itu harapan buat banyak anak Indonesia yang nggak punya privilege. Yang mimpinya cuma satu, bisa sekolah lebih tinggi biar bisa ngangkat derajat keluarga dan kontribusi buat negara. Dan LPDP udah buktiin bahwa konsepnya berhasil. Puluhan ribu alumni udah berkontribusi nyata, tapi setiap sistem pasti punya celah. Dan tugas kita semua, pemerintah, alumni, dan masyarakat adalah memastikan celah itu ditutup. Jangan sampai kasus Dwi dan Arya ini cuma jadi trending topik seminggu aja terus dilupain. Jadi ini momentum buat reformasi nyata. Seleksi yang lebih adil, monitoring yang lebih ketat, dan enforcement yang konsisten. Kalau lu setuju LPDP harus diperbaiki, share video ini. Bukan buat ngejelekin, tapi buat memperbaiki. Karena itu kritik yang membangun dan bentuk cinta kita ke negara. Kata terakhir dari gua, pendidikan itu hak semua anak Indonesia, bukan cuma yang punya koneksi.